Persiapan bela negara. Jadi di modul 3 ini saya akan menjelaskan terkait kesiapsiagaan kita untuk membela negara. Jadi konsep kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap dan siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik itu secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi di sini ada manfaat kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama adalah membentuk sikap disiplin, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building, membentuk iman dan takwa pada agama, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin, serta yang terakhir adalah membentuk perilaku jujur, tegas, adil, dan kepedulian antar sesama. Kemudian, bagi kita sebagai CPNS ataupun nantinya akan menjadi ASN, tentu keterkaitan pada agenda pertama ini dari modul 1, 2, 3 ada kaitannya. Yang pertama yaitu pada modul 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, di mana kita awalnya mengetahui apa itu wawasan kebangsaan, kemudian apa saja nilai-nilai dasar bela negara yang harus dimiliki kita sebagai warga negara Indonesia dan khususnya sebagai ASN. Kemudian tentu kita harus menganalisis isu-isu apa saja yang ada di Indonesia atau di lingkungan sekitar kita yang terlebih dalam skup kecil. Jadi isu kontemporer ini yang sudah kita pelajari pada modul 2, bagaimana kita mencari isu menggunakan teknik analisis isu-isu mana yang bisa kita angkat dan mencari pemecahan masalah atas isu-isu strategis yang ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian pada modul ketiga ini tentu untuk menjalankan penerapan nilai-nilai dasar bela negara, yaitu ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai dasar negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, memiliki kemampuan awal bela negara ini adalah salah satu poin utama yang dijelaskan pada modul kesiapan bela negara, di mana kita sebagai warga Indonesia untuk menjalankan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan dan untuk memecahkan masalah-masalah isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia tentu harus memiliki sikap awal bela negara. Sikap awal ini akan dibahas pada modul 3 terkait fisik dan mental, jasmani dan rohani yang harus kita miliki untuk menjadi dasar dalam pemecahan masalah isu kontemporer. Jadi itu keterkaitan modul 1, 2, dan 3 khususnya untuk kita sebagai calon PNS agar menerapkan nilai-nilai yang ada pada modul 1, kemudian dapat memecahkan masalah pada modul 2 dan mempersiapkan persiapan awal untuk melaksanakan bela negara pada modul 3. Kemudian
Baik, yang pertama adalah kemampuan. Nah, jadi di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kemampuan awal bela negara itu adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk latihan dan mengukur kesiapsiagaan jasmani dalam melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Nah, jadi di sini kita sebagai warga negara harus memiliki kemampuan awal terlebih dahulu, persiapan awal, di mana kita harus memiliki kesiapan jasmani yang sehat, kesehatan fisik yang sehat untuk menjalankan aktivitas-aktivitas bela negara. Nah, kesiapsiagaan jasmani ini memiliki manfaat yang pertama yaitu memiliki postur yang baik untuk merangsang kerja jantung dan paru-paru guna mencapai tingkat kesegaran fisik pada kategori baik sehingga siap dan siaga dalam melaksanakan setiap aktivitas sehari-hari. Kemudian memiliki ketahanan melakukan pekerjaan berat dan memiliki ketangkasan yang tinggi. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari tentu harus menjaga kesehatan kesiapsiagaan kita secara jasmani, secara fisik. Manfaatnya dengan menyiapkan kesehatan jasmani kita tentu untuk memperbaiki postur kita, kemudian nanti akan berdampak langsung juga pada peningkatan kinerja kita dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan di pelayanan publik sebagai ASN. Kemudian setelah ada kesiapsiagaan eh, kesiapsiagaan jasmani, artinya kita siap untuk melakukan latihan-latihan fisik, maka yang akan kita dapatkan adalah kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani yaitu kemampuan tubuh untuk menyesuaikan alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan atau kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Jadi kesehatan jasmani ini juga setelah kita melakukan kesiapsiagaan jasmani, melakukan olahraga setiap hari, minimal melakukan peregangan, maka kita mengambil pekerjaan nantinya sebagai ASN bisa bekerja dengan efisien tanpa harus overload memforsir tubuh kita untuk bekerja tanpa ada istirahat. Nah, ciri-ciri kesehatan jasmani ini yaitu yang pertama adalah normalnya fungsi alat-alat tubuh, terutama pada organ vital, yaitu yang pertama tekanan darah, di mana tekanan darah kita normal, yaitu di sini 120/80 mmHg. Kemudian frekuensi nafas kita normal 12-18 kali per menit, denyut nadi kita 60-90 kali per menit, dan suhu tubuh kita antara 36-37 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, ciri-ciri jasmani kita yang sehat adalah memiliki energi yang cukup untuk melakukan tugas harian. Jadi kita cukup istirahat, cukup berolahraga, sehingga kita tidak mudah lelah untuk melaksanakan tugas-tugas harian kita. Kemudian yang ketiga adalah kondisi kulit, rambut, dan kuku sehat. Jadi ini kondisi ketiga ini, kulit, rambut, kuku yang sehat ini mencerminkan bahwa nutrisi tubuh kita tubuh kita ini berjalan baik, artinya terasup baik tubuh kita dengan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Jadi tidak kekurangan nutrisi, maka dilihat dari kondisi kulit kita yang sehat, tidak kering, kemudian rambut yang sehat, tidak rontok, dan kuku-kuku yang sehat, tidak kuning. Kemudian yang keempat adalah memiliki pemikiran yang tajam, artinya otak bekerja dengan baik. Jadi ketika kita memiliki kesehatan jasmani yang sudah normal, sudah baik, maka pemikiran kita juga akan lebih tajam, lebih cepat menangkap informasi, lebih cepat menangkap informasi dan memberikan keputusan yang lebih tepat. Nah, jadi otak itu bekerja dengan baik karena nutrisi-nutrisi di tubuh serta oksigen dan artinya pola tubuh ini sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Nah, itu
ciri-ciri jasmani yang sehat. Nah, ketika jasmani yang sehat, tentu kita akan melaksanakan semua tugas kita dengan optimal. Nah, selain kesehatan jasmani, kita perlu kesehatan mental. Kesehatan mental itu apa? Jadi, kesehatan mental itu adalah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik atau cenderung ke emosi dan sistem korteks prefrontalis atau cenderung rasional yang tepat. Jadi di sini kesehatan mental kita bisa mengendalikan diri kita dari segi emosional kita dan juga dari segi uh, uh, rasional kita, artinya dari segi pikiran, sehingga porsi masing-masing tepat yang menyebabkan kita disebut sehat secara mental. Nah, jadi kesehatan berpikir di sini adalah kesehatan mental yang berkaitan dengan kemampuan berpikir. Jadi, berpikir yang sehat adalah kemampuan menggunakan logika dan rasionalitas. Nah, ini yang disebut tadi bahwa kesehatan mental ini melibatkan emosi, tapi tetap kita menggunakan logika dan rasionalitas kita. Kesalahan berpikir ini misalnya berpikir ya atau tidak, kemudian generalisasi berlebihan, magnifikasi, minimalisasi, alasan emosional, dan memberi label kepada sesuatu hal. Nah, itu salah satu kesalahan berpikir. Jadi, kita harus tetap berpikir sesuai dengan logika dan rasional kita, tapi juga tetap melibatkan emosi atau dapat mengendalikan emosi ketika berhadapan dengan pekerjaan kita nanti sebagai ASN. Kemudian kesiapsiagaan mental. Nah, jadi kita harus punya siap siaga kesiapan kesehatan mental kita. Apa itu kesiapsiagaan mental? Kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mentalnya, bagaimana perkembangan mentalnya, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa, atau bisa disebut dengan kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam diri maupun dari luar. Nah, jadi perlunya kesiapsiagaan mental untuk ASN tentu nantinya akan berguna ketika langsung bekerja di pemerintahan atau langsung bekerja nantinya di masing-masing organisasi. Tentu pekerjaan yang akan kita hadapi itu tidak semua berjalan mulus, tidak semua sesuai dengan keinginan kita. Maka kita harus memiliki kesiapsiagaan mental bahwa kita harus bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan emosi agar ketika kita berhadapan dengan masalah atau berhadapan dengan sesuatu di kantor akan lebih mudah mengelola dan mendapatkan keputusan atau pilihan yang paling bijak dalam menyelesaikan masalah kita nanti di perkantoran. Kemudian, nah, ini gejala terganggunya kesiapan mental. Jadi ini ciri-ciri gimana sih kesiapan mental kita yang terganggu. Yang pertama adalah perasaan terganggu dan gelisah. Jadi ada rasa, kalau zaman sekarang dikatakan anxiety, jadi perasaan yang gelisah, tidak tahu kenapa, tapi ada rasa takut. Nah, itu salah satu adanya ketergangguan kesiapan mental kita. Kemudian yang kedua adalah pikiran kita terganggu, artinya kita terkadang ketika ada masalah, pikiran kita overthinking istilahnya. Jadi terlalu merasa bahwa hal tersebut pasti akan buruk hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi pikiran kita terganggu itu adalah salah satu adanya gejala terganggunya kesiapan mental. Kemudian perilaku yang tidak wajar. Nah, perilaku yang tidak wajar misalnya kenakalan yang tidak wajar yang kita lakukan, atau mungkin kenakalan dan misalnya ada sikap atau rasa ingin bunuh diri seperti itu adalah perilaku yang tidak wajar. Tentu sudah ada gangguan pada mental kita. Kemudian yang terakhir adalah kesehatan jasmani terganggu. Nah, di sini banyak yang kita lihat, artinya banyak yang terjadi di lingkungan kita, bahwa terkadang pikiran yang terlalu
overthinking juga menyebabkan kita biasanya sakit kepala. Nah, sakit kepala ini adalah salah satu eh, gejala bahwa ternyata sebenarnya mental kita sedang terganggu, namun berdampak pada kesehatan jasmani, misalnya sakit kepala, emah kumat, itu salah satu terganggunya kesiapan mental yang berdampak pada kesehatan jasmani. Kemudian, nah, jadi ketika kita memiliki kesiapsiagaan mental tentu akan berpengaruh pada empat hal tadi, yaitu perasaan kita. Ketika kita mampu mengontrol emosi kita, tentu perasaan kita akan lebih tenang. Kemudian pikiran kita juga, ketika kita sudah berpikir secara rasional, artinya kita sudah dewasa menyikapi masalah, maka pikiran kita juga tentu akan berfungsi untuk menemukan jalan atau keputusan yang lebih tepat. Nah, kemudian perilaku tentu ketika kita memiliki kesiapan mental, tentu pengaruhnya perilaku kita sehat. Jadi kita tidak ada rasa ingin bunuh diri yang seperti itu. Itu salah satu pengaruh kita memiliki kesiapsiagaan mental. Kemudian kesehatan, tentu ketika mental kita sehat, dalam rohani kita sehat, maka tentu akan berpengaruh nanti kepada jasmani. Kesehatan jasmani kita akan lebih optimal. Nah, kesiapsiagaan mental ini juga berkaitan dengan kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional ini adalah kemampuan emosional yang meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemudian kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan empati terhadap perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi kecerdasan emosional ini penting kita miliki untuk menyiapkan mental kita ketika adanya perubahan atau masalah-masalah yang akan kita hadapi, terutama di dalam kita menjalankan peran sebagai ASN. Kemudian dimensi dari kecerdasan emosional itu ada 4. Yang pertama adalah kesadaran diri sendiri. Jadi kita bisa sadar bahwa emosi kita misalnya cepat kita sadar bahwa kita dengan misalnya dengan kondisi seperti ini kita sadar kita akan emosi, tapi kita akan melakukan pengendalian emosi. Pengendalian emosi ini kemudian kita mengelola diri sendiri, memimpin dan menguasai diri. Jadi kita tidak lepas kendali atas diri kita sendiri ketika emosi itu datang. Kemudian kita harus adanya kesadaran sosial. Jadi kita harus sadar bahwa kita ada di mana. Emosi memang wajar, itu sifat manusiawi, tapi kita harus sadar sosial kita. Apabila kita meluapkan emosi kita di dalam lingkungan sosial kita, bagaimana dampak ke depannya. Kemudian pengelolaan hubungan sosial. Nah, ini salah satunya juga tentu emosi itu karena kita emosi dengan rekan kerja misalnya, tapi kita memang harus selalu berdampingan dengan rekan kerja kita. Nah, kita harus mengelola hubungan sosial kita. Misalnya ketika ada yang tidak kita sukai, kita harus kita harus melihat bagaimana sifat dari rekan kita. Nah, kita harus mengelola bagaimana kita caranya berhubungan baik dengan rekan-rekan kerja kita, walaupun misalnya kita tidak ada yang tidak sesuai dengan prinsip kita. Kemudian faktor kecerdasan emosional. Jadi ini faktor-faktor yang biasanya memupuk, artinya biasanya meningkatkan kecerdasan emosional kita. Yang pertama adalah secara psikologis, artinya dari dalam diri kita sadar bahwa emosi yang berlebihan, emosi yang datang secara berlebihan itu tidak baik. Jadi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri ketika emosi itu datang. Kemudian pelatihan emosi yang berulang. Jadi ketika kita dihadapkan masalah, mungkin di awal kita akan emosi, misalnya tinggi, emosinya 80%, sampai kita tidak bisa, kita tidak luapkan, tapi tidak
sampai kita tidak bisa bekerja misalnya, sampai sakit kepala. Terus nantinya emosi kita ketika ketemu masalah yang sama, yang serupa, kita sudah pernah mengalaminya. Jadi emosi kita akan lebih tertahan, lebih tertata. Nah, itu salah satu pelatihan emosi yang berulang. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan. Tentu di pendidikan kita akan diajarkan soft skill. Jadi soft skill ini bukan semata-mata hanya pada skill kita, bukan pada hard skill saja. Jadi di pendidikan kita akan diajarkan soft skill, bagaimana kita mengendalikan terbiasa mengendalikan keadaan, mengendalikan emosi kita jika terjadi sesuatu atau terjadi permasalahan dalam kegiatan kita ketika kita menempuh pendidikan. Nah, itu salah satu faktor-faktor kecerdasan emosional. Kemudian cara meningkatkan kecerdasan emosional, ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita harus merasakan dan memahami perasaan kita. Jadi ketika kita tidak nyaman dengan hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita menghindar. Kita paham bahwa kita tidak suka, supaya tidak emosinya meledak, kita harus menghindar. Misalnya seperti itu. Jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Jadi tidak boleh naik turun cepat mengambil keputusan ketika emosi itu sedang tinggi-tinggi atau sedang sudah agak mereda. Nah, jadi tetap harus berpikir jernih dulu, menenangkan emosi, baru kita bisa berpikir dengan jernih dan mengambil keputusan atau mengambil penilaian. Kemudian lihat apabila Anda menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dan perasaan masa lalu. Jadi sama seperti yang tadi saya sampaikan, pelatihan emosi yang berulang. Jadi kita bisa lihat kita pernah ada di posisi seperti ini. Nah, jadi itu yang kita tarik kembali emosi kita saat itu, bagaimana penyelesaiannya. Nah, kemudian hubungkan perasaan Anda dengan pikiran Anda. Nah, tentu ketika emosi kita jalan, tentu pikiran kita juga akan mandet. Nah, bagaimana kita menenangkan emosi kita dan berpikir untuk rasional. Jadi pikirannya yang lebih didahulukan sehingga nanti emosi juga akan lebih mereda. Kemudian dengarkan tubuh Anda, misalnya seperti kita sakit kepala, ketika kita sedang tiba-tiba pusing saat bekerja. Nah, kita harus istirahat. Jadi jangan dipaksakan, tubuh kita sudah mengatakan bahwa kita sudah lelah dengan pekerjaan, tetapi kita tetap memaksa. Nah, jadi kita istirahat 15 menit untuk mendengarkan bahwa tubuh kita sedang lelah. Yang keenam yaitu jika Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang lain. Jadi kita bisa bercerita dengan teman, kawan, keluarga maupun dengan profesional. Kemudian masuk ke alam bawah sadar Anda. Ini biasanya masuk ke dalam alam bawah sadar itu melalui mimpi ya, seperti itu. Oke, setelah kita memiliki kesiapsiagaan, kesehatan mental, dan kesiapsiagaan dan juga kesehatan jasmani, kita tentu harus memiliki 3 poin ini juga, yaitu etika, etiket, dan moral. Jadi etika itu dapat disimpulkan juga sebagai sikap dan perilaku kita yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat pada institusi formal maupun informal. Jadi etika ini adalah sikap kita untuk sanggup menaati peraturan dan norma yang berlaku di kehidupan kita, misalnya sikap jujur, integritas, profesional, kemudian adaptif atau apa, terutama seperti kita di ASN itu ada akhlak itu ya. Jadi kita harus menerapkan nilai-nilai dan norma-norma kita sebagai ASN. Kemudian etiket. Nah, kalau etiket ini adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, tata cara bergaul, sehingga dapat diterima
oleh sosial kita. Nah, jadi etiket ini tata cara kita, bagaimana sopan santun kita terhadap orang yang lebih tua, terhadap senior, bagaimana kita menyampaikan uh, komunikasi kita dengan anak didik kita. Nah, ini salah satu nilai yang harus kita miliki, yaitu etiket ini. Kemudian yang terakhir adalah moral. Nah, moral ini bisa sama dengan etika. Maka rumusan etika dan moral ini juga sama, adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi secara moral itu biasanya lebih ke universal. Nah, misalnya kita tidak boleh makan eh, daging, misalnya kita tidak boleh makan daging anjing karena secara moral itu hampir mendunia itu tidak lazim, tidak layak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengenal yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh kita lakukan dalam berkehidupan sosial. Jadi itu untuk materi. Oke, jadi untuk materi yang terakhir yaitu kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini berprinsip pada dapat berupa gagasan, ide, norma, nilai, adat, benda, alat rumah tinggal, tatanan masyarakat, atau hal yang bersifat abstrak dan konkret. Jadi, kearifan lokalnya juga dapat mengandung nilai kebaikan dan manfaat yang diwujudkan dalam hubungannya dengan lingkungan alam, manusia, budaya, dan di sekitarnya. Kemudian akan berkembang dengan adanya pengaruh kegiatan penggunaan, pelestarian, dan permasyarakatan secara baik dan benar sesuai aturan yang berlaku di lingkungan manusia itu berada. Kemudian yang keempat yaitu dapat sirna seiring dengan hilangnya manusia atau masyarakat yang pernah menggunakannya. Kemudian memiliki asas dasar keaslian karya karena faktor pembuatnya adalah manusia setempat. Kemudian dapat berupa pengembangan kearifan yang berasal dari luar namun telah diadopsi dan diadaptasi sehingga memiliki ciri baru yang membedakan dengan kearifan aslinya serta menunjukkan ciri-ciri lokal. Nah, salah satu kearifan lokal ini artinya kita harus menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki. Salah satunya kita hidup di Bali, tentu kearifan lokal kita sangat erat, misalnya seperti misalnya seperti hubungan kita, ada 3 hubungan yang kita kenal di Bali khususnya di agama Hindu, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, dan bagaimana hubungan kita dengan lingkungan alam. Nah, itu adalah salah satu kearifan lokal yang harus kita tetap tanamkan agar kearifan lokal kita itu tidak sirna tergerus oleh perubahan zaman. Nah, itu salah satu kearifan lokal yang harus kita lakukan, harus kita tanamkan di dalam diri kita, terutama dalam melaksanakan kehidupan kita nanti sebagai ASN. Jadi itu saja. Oke. Di sini ada rencana aksi bela negara, mencangkup rangkaian upaya-upaya bela negara guna menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang diselenggarakan secara mantap, sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif. Kemudian ketentuan mengikut sertakan peran masyarakat dan pelaku usaha di segenap aspek kehidupan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta didasarkan oleh semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur dengan nilai-nilai dasar bela negara yang dilandasi oleh keinsyafan akan anugerah kemerdekaan dan keharusan bersatu dalam wadah dan negara Indonesia serta tekad untuk menentukan nasib nusa bangsa dan dirinya sendiri. Jadi rencana aksi bela negara ini adalah rencana kita, artinya segala upaya kita untuk menghilangkan yang seperti kita flashback pada modul 1, yaitu untuk melindungi
kedaulatan NKRI dari segala ancaman, dari segala isu-isu kontemporer, isu-isu strategis lingkungan, baik dari lingkungan kita di keluarga hingga pada lingkungan global. Nah, tentu kita harus melaksanakannya dengan menerapkan nilai-nilai dasar bela negara yang berprinsip pada 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, itu adalah salah satu itu adalah rangkuman dari modul 1, 2, dan 3, di mana rencana aksi bela negara ini bisa kita lihat juga di tugas kita selanjutnya, yaitu di tugas video, di mana kita bisa lihat bagaimana masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai dari dasar bela negara. Terima kasih untuk modul 3 sudah saya sampaikan. Selamat siang.